Prinsip kesatuan organis. Anak merupakan suatu kesatuan perkembangan antara fungsi yang satu dengan yang lain saling berpengaruh. Tiap-tiap fungsi tadi hanya mempunyai arti apabila ditinjau dari keseluruhannya. Contohnya, perkembangan bahasa anak merupakan suatu kebulatan, artinya kita tidak boleh meninjau perkembangan bahasa saja, tetapi perkembangan sebelumnya juga harus diperhatikan. Konsekuensi dari prinsip ini, maka diperlukannya adanya kurikulum pendidikan. Prinsip tempo dan irama perkembangan menekankan bahwa tiap-tiap individu mempunyai tempo dan irama yang berbeda-beda di dalam perkembangannya. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum relatif sama. Meskipun anak-anak mempunyai perbedaan, namun mereka masih mengikuti pola perkembangan yang umum. Keuntungan dari prinsip tersebut adalah pendidikan dapat dilaksanakan secara klasikal. 4. Prinsip interaksi. Antara pembawaan dan lingkungan saling berpengaruh dalam perkembangan anak. Misalnya, anak mempunyai bakat yang baik tetapi karena hidup dalam lingkungan yang tidak baik dan tidak menguntungkan, maka anak belum tentu bisa berkembang dengan baik. Konsekuensi dari prinsip ini, pendidik harus bisa memberikan lingkungan atau variasi pendidikan yang sesuai pada anak. Kemudian, pengaruh pendidikan akan dibatasi oleh pembawaan anak. Kemudian yang terakhir itu, anak bukan manusia yang pasif, tapi adalah manusia yang aktif. 5. Prinsip kematangan. Usaha belajar atau pendidikan yang diberikan oleh pendidik sangat tergantung pada kematangan anak. Artinya dalam mendidik anak, orang tidak dapat memaksakan materi pendidikan yang melebihi batas tingkat kematangannya. 6. Setiap proses perkembangan terhadap hasrat untuk A. Mempertahankan diri, B. Mengembangkan diri. 7. Adanya fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut, tetapi secara bersamaan. Contohnya adalah menulis surat yang merupakan kegiatan yang melibatkan fungsi ingatan, pikiran, perasaan, gerak, dan sebagainya cara bersamaan, hanya pada waktu-waktu tertentu. Kemudian yang ke-8 adalah perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Yang bertambahnya umur, perkembangan anak akan semakin maju, sehingga terjadi proses yang disebut diferensiasi dan integrasi. Contohnya, bayi yang memiliki gerakan-gerakan yang tidak teratur. Namun dengan bertambahnya umur, gerakannya makin dapat dipisahkan serta dapat dikoordinasikan. Pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan yang diperlakukan secara sadar. Hal ini disebabkan pertumbuhan dan perkembangan bukan hanya merupakan proses yang timbul dengan sendirinya, tetapi juga karena pengaruh dari luar. Oleh karena itu, untuk mencapai perkembangan yang normal, pengaruh ini harus diberikan secara sadar dan terlaksana. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.